asuransi kita bagi dalam dua bagian jenis usahanya. Usaha pertama adalah asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Yang membedakan adalah objek yang dipertanggungkan. Kalau di asuransi jiwa lebih tentang intangible aset seperti kemampuan kita bekerja dan sebagainya, sedangkan di asuransi kerugian objek yang ditawarkan lebih bersifat tangible aset seperti mobil, rumah dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di asuransi jiwa, struktur organisasi yang ada di asuransi jiwa, kita bagi dalam tiga bagian. Yang pertama yang bersifat admin, itu starting dari new business, underwriting, policy owner services, claim dan customer service. Sedangkan bagian yang kedua yang bersifat technical itu actuary dan financial accounting. Untuk administration dari new business, tugasnya adalah dalam departemen itu menyeleksi dan mengklasifikasi risiko sehingga aplikasi-aplikasi yang diterima oleh perusahaan kita bisa terima atau kita bisa tunda atau bisa kita tolak pengajuannya. Sedangkan policy owner services adalah memproses semua transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Seperti kalau dalam produk-produk unit link adalah proses switching, surrender, withdrawal, dan juga mungkin penambahan riders atau pengurangan riders, penambahan premi, penambahan manfaat dan sebagainya. Sedangkan bagian selanjutnya, bagian klaim adalah memproses klaim-klaim yang terjadi, baik klaim-klaim yang bersifat living benefit maupun death benefit. Sedangkan customer service tentunya memberikan pelayanan kepada nasabah terhadap polis-polis yang mereka milikin. Bagian kedua yang bersifat technical, yaitu actuary dan finance accounting. Nah, di sini actuary tugasnya adalah dia harus membuat desain produk yang sesuai dengan pasar sehingga dapat dipasarkan oleh teman-teman di sales. Tentunya bukan hanya produknya bagus tapi juga harus kompetitif di pasar. Dan juga untuk finance accounting, bagaimana menerapkan pencatatan laporan agar laporan yang kita keluarkan itu sesuai dengan regulasi yang diharapkan oleh Departemen Keuangan. Sedangkan sales dan marketing lebih banyak fokus kepada proses penjualan, bagaimana apa yang sudah dibuat oleh teman-teman di actuary sudah develop itu kita bisa pasarkan di masyarakat sebagai salah satu cara untuk menggarap pasar yang ada di Indonesia. Sebagai perencana keuangan independen, cara kerja saya itu kalau di QM Financial kami bagi-bagi. Pertama, klien itu ketemu dulu dengan sales advisor. Sales advisor ini yang akan lihat data pertama kali dan dia yang kemudian akan mencari solusinya untuk klien ini apa. Nggak semua orang bisa bikin plan, karena untuk membuat plan ini butuh biaya dan ongkosnya tentu saja tidak semua orang mampu. Maka orang ini bisa disarankan ikut training, bisa juga disarankan baca aja dulu buku atau baca dulu websitenya, atau disarankan untuk konsultasi yang per jam, atau disarankan membuat rencana keuangan pakai kontrak 1 tahun. Kalau orangnya udah setuju, misalnya dia oke, saya mau ikut plan kontrak 1 tahun, kemudian orang ini disarankan untuk bertemu dengan financial planner-nya. Financial planner ini yang kemudian akan bekerja. Saya biasanya bikin plan itu 3-4 sesi diskusi benar-benar intens antara planner dengan kliennya untuk menentukan pertama arus kas dia bagaimana untuk bulanan sama tahunan. Sesudah itu uang cash yang dia miliki seperti apa. Lalu perhitungan untuk semua tujuan finansial yang dia punya. Dari data arus kasnya berapa, aset lancarnya berapa, kita bisa tahu orang ini sehat atau enggak kondisi keuangannya. Kalau sudah dihitung semua tujuan finansialnya yang harus diinvestasikan berapa, baru kami membuat namanya halaman rekomendasi. Di halaman rekomendasi itu baru ditentukan kliennya akhirnya mau investasi jumlahnya berapa, kemudian produknya apa, profil resikonya dia disesuaikan juga, dengan jangka waktu disesuaikan juga. Plan udah selesai, plan itu biasanya antara 20 sampai 50 halaman. Setelah plannya jadi, plan itu nggak akan menjadi apa-apa untuk hidup orang ini kalau dia kondisi keuangannya nggak sehat atau dia tidak menjalankan rencana keuangannya. Maka kemudian kliennya harus mengimplementasikan rencana keuangan yang sudah disetujui.
Dari sini baru kalau di tempat saya di QM Financial ada namanya Client Relations Officer yang tugasnya adalah membantu kliennya, Pak, Bu, transfernya ke rekening yang ini ya, beli asuransinya yang ini ya, jangan lupa setiap tanggal sekian transfer ya untuk pembelian reksadananya, fee-nya sekian ya, dan lain sebagainya. Sebagai seorang agen asuransi, tugas saya adalah menjembatani calon nasabah dengan perusahaan, di mana produk ini dibutuhkan kepercayaan antara nasabah dengan kepada perusahaan. Sebagai agen asuransi, kami akan menjaga selalu kepercayaan nasabah dan kami akan memberikan yang terbaik kepada nasabah maupun kepada perusahaan. Dan itulah adalah salah satu tugas daripada agen asuransi. Pagi dengan Bu Susan, ya dari Bu Mimi Bu. Ya, saya dari Penny Life Bu. Mau minta waktunya Ibu nih. Saya kepingin memperkenalkan mengenai perencanaan keuangan keluarga untuk keluarga Ibu. Ya, untuk waktunya Bu, yang lebih enak untuk Ibu siang ini jam 3 siang nanti, jam 3 nanti atau besok pagi jam 10 ya Bu? Oh gitu. Oke, kalau gitu saya nanti akan ke tempat Ibu kira-kira jam 4 sore ya. Saya akan hari ini jam 4 sore. Alamat Ibu tetap ya Bu ya, di Kertajaya itu ya Bu ya. Oke, saya akan datang ke sana jam 4 di Kertajaya ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Ya, selamat pagi. Menjelaskan mengenai perencanaan keuangan untuk keluarga Ibu. Nah, kalau dilihat sekarang lagi hamil berapa bulan nih Bu? Sekarang lagi 8 bulan Bu Mimi. Wow, seneng ya, sebentar lagi dapat momongan nih. Terima kasih. Nah, kalau saya lihat Bu, saat ini mungkin yang lebih penting adalah perencanaan untuk dana pendidikan si kecil ya Bu ya? Iya benar, saya ada terpikir ke sana sih Bu Mimi. Kira-kira Bu Mimi ada produk seperti itu? Wah, tepat ini. Iya Bu. Nah, kami punya produk yang namanya Penny New Multilink Bu. Nah, di sini kami bisa memberikan untuk dana pendidikan anak-anak Ibu sampai dia nanti selesai kuliah. Oh gitu. Itu seperti apa ya Bu Mimi? Kalau boleh tahu Bu Susan, kira-kira nanti kalau mau kuliah, ya Ibu pikir kira-kira yang terbaik untuk anak Ibu itu di mana ya nanti? Saya sih kepingin anak saya kuliah di luar ya, nggak di sini gitu kan. Mama papanya udah kuliah di sini gitu. Jadi harapannya anaknya besok kuliahnya di luar gitu. Impian yang luar biasa tuh. Oke, nah ini saya sudah siapkan yang seperti Ibu inginkan. Jadi per tahun Ibu nabung ini Bu jumlahnya per tahunnya. Nah, ini ada satu manfaat di mana apabila terjadi risiko terhadap Ibu, anak Ibu akan tetap bisa sekolah sampai dia selesai lulus. Oh gitu? Iya. Nah itu maksudnya gimana Bu Mimi ya? Maksudnya gini Bu, jadi kalau misalnya terjadi risiko, di sini misalnya meninggal terlalu dini Bu, ya, tabungan Ibu tidak perlu lagi menabung di Penny Life, tetapi Penny Life akan memberikan sejumlah uang di mana anak Ibu bisa meneruskan pendidikannya sampai selesai kuliah. Itu ditabungnya sampai usia berapa? Sampai anak Ibu usia 25 Bu. Oh bagus ya. Ya, nah makanya tadi saya memberikan solusi ini karena saya lihat kan Ibu kepingin anaknya sekolah di luar negeri. Jadi otomatis perlu dana juga yang tidak sedikit ya Bu ya. Iya benar. Untuk sampai bisa menyekolahkan ke sana. Polis asuransi merupakan sebuah produk jangka panjang, bisa 10 tahun bahkan lebih. Maka dari itu kita dibutuhkan hubungan yang dekat antar nasabah dengan nasabah,
sehingga nasabah tetap memelihara polis-polis mereka sehingga kebutuhan yang diinginkan nantinya itu akan terpenuhi. Menurut saya, profesi ini sangat menarik untuk digeluti, karena dengan profesi ini saya dapat membantu orang lain untuk mengurangi risiko kehidupan, dan saya juga memiliki income yang menjanjikan, sekaligus trip ke mancanegara. Tentang potensi profesi perencana keuangan independen, jumlahnya memang belum terlalu banyak. Bahkan bisa dibilang perusahaan perencana keuangan independen yang bentuknya udah PT, udah ada pembagian tugas antara sales, antara planner, antara client relations, itu mungkin baru ada di QM Financial. Nah sekarang bayangkan penduduk Jakarta menurut data BPS itu ada 8,5 juta manusia. Anggaplah yang mampu membayar perencana keuangan jasanya nih setiap tahun itu cuma 5%, berarti cuma sekitar 400 ribu. Dari 400 ribuan ini, anggaplah satu keluarga berempat, berarti cuma ada 100 ribu keluarga. Satu financial planner independen itu cuma bisa handle 50 klien setahun. Jadi dengan 100 ribu potensi baru di Jakarta aja, Jakarta itu butuh 2.000 financial planner independen. Di kantor saya baru ada 12 loh. Jadi opportunity yang bisa kita siapkan untuk generasi berikutnya memiliki pekerjaan baru yang dia betul-betul suka, yang rewardnya nggak sekadar uang, tapi rewardnya betul-betul bisa melihat hidup orang lain itu lebih baik lagi setiap harinya karena sudah berinvestasi, karena punya rencana keuangan. Itu potensinya besar sekali. Jakarta aja butuh 2.000 perencana keuangan independen. Kantor saya baru ada 12 loh.